Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mereview sebuah artikel yang berkaitan dengan mata kuliah aljabar linier. Sebelumnya, saya Wulan Desita dengan akhiran NIM 104. Halo, perkenalkan saya Adisatu Soleha dengan NIM 24021010182. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sodikin dengan NIM 240210101086. Halo, perkenalkan nama saya Sudianto Dikari dengan NIM 091. Dan saya Mutiara Nurjatul Hasanah dengan NIM 240210101098. Perkenalkan, saya Sofia Dwi Rahmawati dengan NIM 240210101107. Perkenalkan, saya Alfi Nuratma Pradana dengan NIM 240210101145. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan dari jurnal yang telah kami analisis. Jadi, fraktal adalah pola matematika dengan sifat keserupaan diri atau self-similarity yang menarik secara visual dan memiliki berbagai aplikasi seperti dalam arsitektur, seni batik, dan pengenalan citra. Salah satu metode populer untuk menghasilkan fraktal adalah chaos game, yaitu teknik iteratif yang menggunakan titik acak dan aturan tertentu seperti mengambil titik tengah antara titik sebelumnya dan salah satu vertex segitiga untuk membentuk pola fraktal seperti segitiga Sierpinski. Penelitian ini mengembangkan metode tersebut dengan mengganti titik tengah menjadi kombinasi linear dari titik awal dan vertex dengan koefisien A plus B sama dengan K. Tujuannya adalah mengeksplorasi pengaruh variasi nilai K terhadap bentuk fraktal yang dihasilkan, sehingga dapat diperoleh pemahaman baru mengenai dinamika chaos game dan potensi pembentukan pola fraktal yang lebih beragam. Nah, selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, penelitian ini itu memodifikasi metode chaos game dengan menentukan titik baru melalui kombinasi linear antara titik pembagi sebelumnya yaitu XAYA dan salah satu titik vertex segitiga yang dipilih secara acak yaitu XVYV. Nah, titik pembagi baru XVYV itu dihitung menggunakan rumus kombinasi linear, yaitu rumusnya XVYV sama dengan A dikali XAYA ditambah B dikali XVYV dengan syarat K sama dengan A ditambah B. Nah, di mana A itu koefisien dari titik pembangkit sebelumnya, B itu koefisien dari titik vertex yang dipilih, dan K sama dengan A ditambah B itu parameter total yang divariasikan dalam penelitian. Nah, penelitian ini juga menggunakan pendekatan eksploratif berbasis simulasi komputer untuk mengevaluasi pengaruh variasi koefisien linear dalam permainan chaos game terhadap pembentukan objek fraktal. Nah, pada metode chaos game konvensional, titik pembagi baru itu biasanya ditentukan sebagai titik tengah antara titik pembagi sebelumnya dan salah satu vertex segitiga yang dipilih secara acak, yaitu dengan nilai koefisien A sama dengan B sama dengan 0,5. Nah, dalam penelitian ini, pendekatan tersebut itu dimodifikasi dengan memvariasikan nilai A dan B sehingga nilai total K sama dengan A ditambah B menjadi parameter utama yang diteliti untuk mengamati bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi pola fraktal yang terbentuk. Selanjutnya, penelitian ini itu memvariasikan nilai parameter K sama dengan A tambah B untuk melihat pengaruhnya terhadap pola fraktal. Nilai K dibagi ke dalam 4 interval, yaitu K lebih dari 1, K lebih dari 0, dan K kurang dari atau sama dengan 1, K lebih dari atau sama dengan negatif 1, dan K kurang dari atau sama dengan 0, dan yang terakhir K kurang dari negatif 1.
Nah, setiap interval ini diuji dengan 3 rasio A dan B, yaitu A kurang dari B, A sama dengan B, A lebih dari B. Sehingga total ada 12 kombinasi simulasi. Kemudian, simulasi pada penelitian ini itu dilakukan dengan metode Chaos Game sebanyak 5.000 iterasi untuk tiap kombinasi, agar pola fraktal yang terbentuk terlihat stabil dan lebih jelas. Nah, titik-titik hasil simulasi ini divisualisasikan dengan warna yang berbeda-beda. Ada merah, ada hijau, dan ada biru untuk membedakan hasilnya. Nah, meskipun tidak disebutkan secara langsung, simulasi kemungkinan besar itu dilakukan dengan Python atau MATLAB, karena kedua software ini umumnya digunakan untuk visualisasi fraktal dan perhitungan numerik yang kompleks. Baik, untuk yang pertama, hasil Chaos Game untuk K lebih dari 1. Untuk simulasi nilai K lebih dari 1, peneliti menggunakan nilai K sama dengan 1,1, 1,3, 1,5, 172 dan menggunakan 3 kondisi, yaitu yang pertama A kurang dari B, A sama dengan B, dan A lebih dari B. Untuk A kurang dari B, untuk K lebih dari 1, A kurang dari B, dan masing-masing nilai K diperoleh hasil sesuai gambar 1A sampai dengan 1E. Untuk A sama dengan B, untuk K lebih dari 1, A sama dengan B, dan masing-masing nilai K diperoleh hasil sesuai gambar 2A sampai dengan 2E. Dan untuk A lebih dari B, untuk K lebih dari 1, A lebih dari B, dan masing-masing nilai K diperoleh hasil sesuai gambar 3A sampai dengan 3E. Dari gambar 1, 2, dan 3, terlihat bahwa hasil Chaos Game semakin kehilangan sifat fraktalnya pada saat nilai K menjauhi 1. Sebaliknya, untuk K yang cukup mendekati 1, sifat fraktalnya semakin nampak. Untuk gambar 3, nampaknya pengambilan nilai K sama dengan 1,1 masih cukup terlalu besar, sehingga diperlukan nilai K yang lebih kecil dari 1,1 agar sifat fraktalnya semakin nampak. Selanjutnya, hasil Chaos Game untuk K lebih dari 0 dan K kurang dari atau sama dengan 1. Pada simulasi kali ini, peneliti menggunakan nilai K sebesar 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9, dan 1, dan menggunakan 3 kondisi, yaitu pertama, A kurang dari B. Untuk masing-masing nilai K diperoleh hasil sesuai gambar di samping. Kondisi kedua, di mana A sama dengan B. Untuk masing-masing nilai K diperoleh sesuai gambar di samping. Kondisi ketiga, di mana A lebih dari B. Untuk masing-masing nilai K diperoleh hasil sesuai gambar di samping. Dari gambar ini, dan ini, secara umum terlihat bahwa Chaos Game memunculkan sifat fraktal untuk A kurang dari B dan A sama dengan B untuk nilai K lebih dari 0 dan K kurang dari atau sama dengan 1. Sifat fraktalnya semakin terlihat saat K sama dengan 1. Secara khusus untuk A sama dengan B dan K sama dengan 1, yaitu pada gambar ini, Chaos Game menghasilkan fraktal segitiga Sierpinski. Ini adalah kasus untuk masalah Chaos Game orisinil atau Chaos Game menggunakan metode sebenarnya atau metode aslinya. Yang ketiga ialah hasil Chaos Game untuk K lebih dari atau sama dengan -1, K kurang dari 0. Pada simulasi nilai K lebih dari atau sama dengan -1, K kurang dari 1, penelitian menggunakan nilai K -0,1, -0,3, -0,5, -0,7, -0,9, dan -1, serta menggunakan 3 kondisi, yaitu A kurang dari B, A sama dengan B, A lebih dari B. Dapat dilihat pada gambar. Untuk A kurang dari B dapat dilihat dari gambar ini. Untuk A sama dengan B dapat dilihat dari gambar ini. Untuk A lebih dari B dapat dilihat dari gambar ini.
Dari ketiga gambar tersebut, terlihat bahwa secara umum hasil chaos game pada interval K lebih dari atau sama dengan min 1 kurang dari 0 untuk A lebih dari B, A sama dengan B, dan A kurang dari B akan memunculkan sifat fraktal. Sifat fraktalnya semakin terlihat saat nilai K mendekati min 1. Yang keempat ialah hasil chaos game untuk K kurang dari min 1. Pada simulasi nilai K kurang dari min 1, penelitian menggunakan nilai K min 1,1, min 1,3, min 1,5, min 1,7, dan min 2, serta menggunakan 3 kondisi, yaitu A kurang dari B, A sama dengan B, dan A lebih dari B. Untuk A kurang dari B dapat dilihat dari gambar ini. Untuk A sama dengan B dapat dilihat dari gambar ini. Untuk A lebih dari B dapat dilihat dari gambar ini. Dari ketiga gambar dapat terlihat bahwa hasil chaos game semakin kelihatan sifat fraktalnya pada saat nilai K menjauhi min 1. Sebaliknya untuk K yang cukup mendekati 1, sifat fraktalnya semakin nampak. Untuk gambar pertama, nampaknya pengambilan nilai K min 1,1 masih cukup terlalu besar, sehingga diperlukan nilai K yang lebih kecil dari min 1,1 agar sifat fraktalnya semakin nampak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan yang ada pada artikel ini. Untuk kelebihannya yang pertama, inovasi pada metode chaos game. Dalam artikel ini, metode chaos game diubah dengan menggunakan variasi kombinasi linear titik pembangkit dan titik vertex daripada hanya menggunakan titik tengah seperti dalam metode aslinya. Hal ini meningkatkan kemungkinan untuk menyelidiki bentuk fraktal yang dihasilkan. Yang kedua yaitu analisis parameter yang mendalam. Studi ini melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap efek perubahan parameter koefisien dan jumlah koefisien atau nilai koefisien dalam berbagai interval. Analisis ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perubahan parameter mempengaruhi sifat fraktal yang terbentuk. Yang ketiga yaitu visualisasi hasil yang jelas. Untuk setiap perubahan parameter, artikel menyajikan hasil visualisasi simulasi sehingga pembaca dapat dengan mudah membandingkan dan memahami perubahan pola fraktal yang disebabkan oleh perubahan tersebut. Untuk kelebihan yang keempat yaitu kontribusi terhadap pengembangan fraktal. Studi ini menunjukkan bahwa chaos game dapat membentuk berbagai objek yang fraktal berdasarkan parameter yang dipilih, bukan hanya pola Sierpinski. Ini menambah literatur tentang fraktal. Yang kelima yaitu relevansi dan aplikasi yang luas. Selain itu, artikel ini membahas aplikasi fraktal dalam berbagai industri seperti desain arsitektur, batik, kain tenun, dan identifikasi biometrik, menunjukkan relevansi praktis dari penelitian. Selain kelebihan, artikel ini menurut kelompok kami juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu pertama fokus pada simulasi, kurang pembahasan analitik. Artikel ini lebih fokus pada hasil simulasi numerik dan visual. Meskipun visualisasi hasil sangat jelas, pembahasan matematis atau analitik tentang mengapa pola tertentu muncul pada interval K tertentu masih terbatas. Yang kedua, tidak ada uji keberagaman poligon. Meskipun chaos game dapat diterapkan pada poligon dengan lebih banyak sisi, penelitian hanya menggunakan 3 titik vertex. Oleh karena itu, generalisasi hasil penelitian pada bentuk fraktal lain yang lebih kompleks menjadi terbatas. Yang ketiga, kurang pembahasan aplikasi praktis. Artikel ini tidak berbicara tentang aplikasi fraktal yang disebut di bagian pendahuluan, tetapi tidak membahas bagaimana temuan penelitian ini dapat diterapkan secara langsung pada bidang seperti desain batik atau pengenalan pola biometrik. Untuk kekurangan yang keempat, tidak membahas kompleksitas komputasi meskipun jumlah iterasi yang dilakukan cukup besar. Itu tidak membahas aspek efisiensi komputasi atau waktu proses simulasi. Namun ini dapat menjadi pertimbangan penting untuk aplikasi praktis. Untuk kekurangan yang kelima yaitu keterbatasan pada nilai parameter. Menurut artikel, kasus K sama dengan 0 tidak menarik dan tidak dibahas. Namun jika parameter tersebut dipelajari lebih lanjut, misalnya untuk memahami batas-batas metode chaos game, dapat menjadi fenomena yang menarik.
Penelitian tentang Chaos Scheme dengan variasi kombinasi linier menunjukkan bahwa nilai koefisien sangat menentukan bentuk pola fraktal yang terbentuk. Jika jumlah dua koefisien A ditambah B sama dengan K berada di antara -1 hingga 1, maka pola fraktal akan terbentuk. Semakin mendekati 1, bentuknya menyerupai segitiga Sierpinski. Semakin jauh dari batas -1 atau 1, membentuk fraktalnya akan semakin kabur atau hilang. Jadi kesimpulannya, menurut nilai koefisien yang tepat sangat penting agar Chaos Scheme bisa menghasilkan pola fraktal yang lebih jelas dan menarik. Untuk saran artikel ini, perbanyak variasi bentuk fraktal dengan mencoba lebih banyak titik sudut atau bentuk lain seperti poligon. Yang kedua yaitu uji pengaruh aturan baru seperti rotasi dan kompresi untuk melihat dampaknya terhadap pola fraktal yang dihasilkan. Selanjutnya, manfaat hasil penelitian untuk desain grafis, arsitektur, batik, atau kain tenun yang berbasis fraktal. Yang terakhir yaitu sarannya gunakan perangkat lunak visualisasi interaktif agar pembelajaran tentang Chaos Scheme dan fraktal menjadi lebih mudah dan menarik. Terima kasih, itu saja dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.